Membalikan kepercayaan. Pasar keuangan dalam negeri terjerembab sepanjang Februari 2025 lalu. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI rontok ke level terendah sejak kejatuhan terakhir pada saat pandemi COVID-19. IHSG ambruk sekitar 8% selama Februari ke level 6.270,60 pada Jumat 28 Februari. Kapitalisasi di pasar bursa juga terus tergerus dan tinggal menyisakan 10.880 triliun rupiah pada akhir pekan lalu. Pada pekan sebelumnya, kapitalisasi pasar bursa masih senilai 11.786 triliun rupiah. Sepanjang hari di akhir pekan kemarin, investor asing bahkan sampai mencetak net sale sebesar 2,91 triliun rupiah. Dengan banyaknya investor asing yang keluar, rupiah pun ikut terjungkal. Pada Jumat 28 Februari, pergerakan rupiah ditutup di level Rp16.596 per dolar Amerika Serikat. Angka itu tidak hanya anjlok 0,86% dari hari sebelumnya, tapi juga merupakan level terburuk rupiah sejak era reformasi. Indonesia terakhir mencatat kurs rupiah 16.650 per dolar Amerika Serikat pada 17 Juni 1998 silam. Betul bahwa melemahnya indeks saham di pasar dalam negeri ini salah satunya akibat terseret oleh pasar saham global maupun regional yang terus mengalami tekanan. Bursa di Asia sepanjang bulan lalu terpantau berada di jalur merah. Tidak salah pula bila ada faktor dari program ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terutama dengan kebijakan tarifnya yang masih memanas, serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang menahan suku bunga untuk waktu lama, higher for longer. Kedua faktor itu membuat investor cenderung meninggalkan emerging market termasuk Indonesia. Ketidakpastian global, suka tidak suka, masih menjadi faktor yang memengaruhi pasar domestik. Belum lagi ada keputusan Morgan Stanley yang menurunkan peringkat indeks MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight. Semua variabel itu saling berhimpun, yang pada akhirnya menyebabkan pergerakan saham dan rupiah lesu darah. Namun, bila hanya faktor-faktor tadi yang menjadi penyebab, mengapa pasar Indonesia jatuh lebih dalam ketimbang negara-negara lain? Akibat koreksi yang terjadi atas indeks dan rupiah kita masih bisa dikategorikan lumrah dan normal. Sejujurnya, mesti kita katakan koreksinya sudah tidak sehat. Dari sini, kita bisa berhipotesis bahwa ada faktor lain yang membuat pasar finansial kita rontok hingga titik terendahnya belakangan ini. Kiranya kondisi keterpurukan pasar saham dan rupiah saat ini masih menjadi alarm serius bahwa ada yang mulai ragu-ragu terhadap sejumlah kebijakan yang ada belakangan. Tak berlebihan bila banyak pakar menyebut bahwa problem utama selain soal ketidakpastian global yang mendorong kejatuhan bursa akhir-akhir ini ialah trust atau kepercayaan pada pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Investor ragu apakah kebijakan yang dirilis pemerintah mampu menjadi katalis positif bagi perekonomian atau justru sebaliknya menambah risiko baru bagi stabilitas keuangan. Pembentukan Badan Pembiayaan Investasi atau BPI Danantara contohnya, ia dibentuk tepat ketika bursa sedang berjuang menahan tekanan yang cukup berat. Danantara dengan semua proyeksi positifnya sejatinya diharapkan mampu menjadi salah satu penahanan tekanan itu. Namun, harapan tersebut terkoreksi karena pasar ternyata masih menyimpan keraguan terhadap efektivitas dan transparansi pengelolaan Danantara. Kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang sempat heboh tempo hari juga tak membuat investor nyaman memandang Indonesia. Ditambah dengan masih maraknya kasus korupsi, termasuk korupsi yang baru saja terkuak yang diduga dilakukan oleh petinggi anak perusahaan PT Pertamina. Maka bukan perkara mudah untuk membalikan kepercayaan pasar itu. Bisnis keuangan ialah bisnis kepercayaan. Sedikit saja kepercayaan pelaku pasar terusik, pasar finansial bisa seketika terguncang. Pemerintah semestinya tahu betul soal itu. Karena itu, segeralah cari jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan pasar sebelum pergerakan bursa dan rupiah kita terperosok lebih dalam. Jangan selalu menggerutu dengan menyebut ada yang memainkan keadaan. Itu tidak bijak.